Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Di malam hari ini, mari secara bersama di rumah kita masing-masing kita akan beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sambil berdiri, kita mulaikan ibadah kita dengan memohon pertolongan dan berkat dari Tuhan, supaya ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Kita melakukan NNBT nomor 1, pujilah Dia, pujilah Dia. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu, Penguasa semesta alam, Raja adil pembela kita. Dia hapus dosa kita, mari sambut Rajamu. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Mari kita tabiskan ibadat ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat silakan duduk. Dan mari saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, di malam hari ini kami datang menghampiri kekudusan-Mu, karena dengan pertolongan dan kasih Tuhan memberkati kehidupan kami, sehingga di malam hari ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing, sambil kami membawa pengakuan kami di hadapan-Mu. Sekiranya Engkau mendapati kami melakukan kesalahan, baik kami lakukan dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami, sudilah Engkau mengampuni kami. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mati tapi bangkit untuk menebus dosa kami umat manusia, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, mari saat ini kita melakukan NKB nomor 10 dari Kungkungan Malam Gelap. Dari kungkungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam
lam terang-Mu tetap. Yesusku datanglah dari sengsara, sakit dan aib, masuk ke dalam kasih ajaib. Dan ku rindukan dosaku raib. Yesusku datanglah. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya dan yang bertobat di hadapan Allah. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 hingga ayat 18 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Mari kita melakukan Kidung Jemaat nomor 387, Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Saat ini kita akan berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persekutuan keluarga yang mau belajar firman. Karena itu, bermohonlah kami kepadamu saat ini, lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus untuk boleh membaca tapi juga memahami firman. Berfirmanlah bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan masih dalam kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 20. Dibaca ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18. Yohanes pasal 20 ayat 11 hingga ayat 18. Di bawah perikop, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki
di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Syukur kita persembahkan kepada Tuhan yang masih lagi memberi kesempatan bagi kita untuk boleh beribadah, walaupun ibadah kita masih terbatas di rumah kita masing-masing. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bacaan Alkitab yang sudah kita dengar dan baca bersama, tema yang diangkat adalah sapaan sesama warga bangsa, memperkokoh keyakinan, persatuan, dan kesatuan. Saudara-saudara, saat ini kita masih bergumul dengan wabah virus COVID-19. Dan karena itu ada upaya-upaya yang dilakukan supaya wabah virus ini boleh berakhir. Dan karena itu secara bersama-sama orang boleh mengambil bagian untuk memutus rantai COVID-19. Saya percaya bahwa semua itu boleh terjadi kalau ada kerjasama. Nah, Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita melihat apa yang disampaikan dalam bacaan Alkitab
Dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 hingga ayat 18. Pertama kita lihat kesamaan sejarah adalah dasar ikatan batinia. Bagaimana Maria dan Yesus serta murid lain memiliki pengalaman sejarah yang sama. Di dalamnya ikatan sebagai bangsa Yahudi, ikatan kekeluargaan, dan ikatan perjuangan keagamaan. Secara khusus, Maria, di mana Yesus pernah mengusir 7 setan. Dan semua ini membuat ada keterikatan secara batinia satu sama lain. Itulah sebabnya Maria menangis. Maria mencari Yesus yang menderita dan mati sampai dikuburkan. Sebagai bangsa-bangsa di dunia dan sebagai bangsa Indonesia yang lahir dari suatu sejarah yang sama, di dalamnya ada keragaman, keagamaan dan keluarga. Kita memiliki ikatan-ikatan batinia yang sangat kuat. Dan karena itu mari kita pakai semua ini sambil torang bergandengan tangan untuk bersama-sama mencari dan mengatasi berbagai persoalan, kesedihan, bahkan penderitaan, terutama akibat pandemi COVID-19. Yang kedua yang mau kita lihat dari bacaan ini, malaikat pun akan menyapa orang-orang yang mengasihi sesama. Saudara, malaikat adalah bala tentara sorgawi. Mereka bukan hanya melayani Allah, tetapi juga mereka menolong sesama. Demikianlah yang dilakukan oleh 2 orang malaikat yang ada di kubur Yesus. Mereka pun menyapa Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Nah, sapaan ini datang kepada Maria yang sangat mengasihi Yesus yang menderita dan mengalami kematian. Kita pun yakin bahwa kita saling mengasihi sebagai sesama anak bangsa dalam menghadapi berbagai penderitaan dan kematian. Tuhan pun pasti akan mengutus malaikatnya untuk bisa menolong kita. Juga bukankah kita bisa menjadi malaikat penolong yang dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang lain? Pasti kita semua dipakai Tuhan untuk boleh menolong sesama kita. Yang ketiga yang mau kita lihat dalam bacaan ini, melihat
tidak berarti tahu. Hal ini terjadi pada Maria. Ketika dia melihat Yesus, tapi dia tidak mengetahui bahwa itu adalah Yesus. Mengapa? Karena Maria, dia melihat Yesus dengan panca inderanya. Bukan dia melihat dengan iman. Pengetahuan berdasarkan pada panca indera adalah pengetahuan terendah. Yang lebih tinggi adalah pengetahuan ilmiah, filosofi, dan yang paling tinggi adalah pengetahuan berdasarkan penyataan Tuhan atau kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu, sangat disayangkan kalau orang menuntut kebenaran termasuk melalui kritik hanya berdasarkan panca indera, apalagi hanya berdasarkan pada apa kata orang tanpa menganalisis secara rasional, secara bijaksana, secara sistematis. Apalagi tidak berdasarkan kebenaran Tuhan. Dan karena itu selama proses ini tidak terjadi, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengenal Tuhan dan kehendaknya. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita melihat juga dalam bacaan ini. Yang keempat, sapaan memperkokoh keyakinan, persatuan, dan kesatuan. Ketika Yesus menyapa Maria dengan memakai sapaan yang umum, Ibu, ia menyapa keberadaannya sebagai perempuan yang sedang menangis, sebagai tanda dia sedang mengalami pergumulan. Maria menjawab dengan sapaan Tuhan. Karena Maria mengira bahwa Tuhan adalah penunggu taman. Sapaan itu sebagai tanda menghormati, sekaligus sebagai tanda permohonan untuk mendapatkan informasi di mana mayat Yesus diletakkan. Selanjutnya, menggunakan sapaan lagi dengan menggunakan yang bersifat maka saat itu dia yakin bahwa itu adalah Yesus. Sehingga Maria menyapa Yesus dengan memakai istilah Ibrani, Rabuni, yang artinya guru. Nah, dengan menggunakan istilah Rabuni dalam bahasa Ibrani, Maria saat itu bukan hanya menunjukkan keyakinannya, tetapi juga menunjukkan adanya persatuan dan kesatuan sebagai anak bangsa Yahudi. Dengan demikian, jika ada sapaan
atau saling menyapa, maka keraguan, kesedihan, ketakutan, serta berbagai masalah yang dihadapi pasti akan teratasi. Berikut yang mau dilihat dalam bacaan ini, yang kelima. Keyakinan, persekutuan dan kesatuan harus diwujudkan dalam hubungan dengan orang lain. Maria yang telah yakin pada kebangkitan Yesus, walaupun ia dilarang untuk memegang Yesus karena belum pergi kepada Bapa, dia diutus kepada saudara-saudara untuk mengatakan apa yang dikatakan Yesus pada waktu itu, terutama tentang kebangkitan Yesus yang telah dilihatnya. Ini maksudnya supaya mereka yakin, mereka percaya, dan supaya mereka tetap hidup dalam persatuan dan kesatuan, mengatasi hari-hari hidup selanjutnya. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Nah, berita kebangkitan Yesus dalam perikop ini sungguh memotivasi kita untuk bagaimana kita saling menyapa sebagai sesama anak bangsa dengan mengikat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Tapi juga sebagai bagian integral dari kehidupan di bumi ini, untuk yakin, percaya pada kuasa Tuhan. Ada persatuan, ada kesatuan untuk bergandengan tangan, bahu-membahu, saling menolong, saling mendoakan dalam menjalani hari-hari hidup dengan segala tantangan dan pergumulan hidup, termasuk di dalamnya dalam menghadapi berbagai masalah yang kita hadapi lewat pandemi COVID-19. Kalau semua orang lakukan, maka orang percaya ada jalan keluar yang akan Tuhan berikan. Dengan satu keyakinan bahwa pasti virus COVID-19 akan berlalu dari kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memampukan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita membawa persembahan kita, dan sementara kita memberi persembahan, kita melakukan Kidung Jemaat nomor 397. Kidung Jemaat nomor 397, terpuji Engkau Allah Maha Besar. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami bersyukur di malam ini. Dengan perkenanan Tuhan, sebagai keluarga, kami boleh beribadah bersama. Ada doa, ada pujian yang boleh kami sampaikan kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Kiranya kami mampu mewujud nyatakan firman ini di tengah kehidupan kami. Terlebih dalam kami diperhadapkan dengan situasi pandemi COVID-19. Kami tetap bersatu hati untuk bisa memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Dan kami percaya Tuhan yang mengatur, Tuhan yang mengendalikan semua itu. Dan kami pun percaya bahwa virus ini akan berakhir. Bapa di sorga, kami pun berdoa dan bermohon kepadamu, berkenan Engkau memberkati kami. Saat-saat ini, ketika kami harus hidup bersama dengan keluarga, belajar, bekerja, beribadah di rumah masing-masing. Tapi juga bagaimana kami mampu untuk hidup sehat. Karena itu Bapa, bermohonlah kami kepadamu. Engkau kiranya hadir dalam kehidupan kami, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami rencanakan, semua boleh berjalan dengan baik. Tuhan kiranya juga berkenan mau menyatakan berkat bagi kami semua, dan kami pun mampu mensyukuri itu. Kami berdoa bagi anggota jemaat kami di hari ini yang boleh bersyukur karena ditambahkan usia pribadi. Berkenan Engkau memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan. Engkau kuduskan sukacita yang boleh dialami pribadi bersama dengan keluarga. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, saat ini pun kami berdoa, Engkau kiranya mau melihat bagi anggota jemaat kami yang mengalami pergumulan. Tuhan kiranya tetap ada di tengah kehidupan mereka, beri kekuatan iman. Kami percaya bahwa situasi yang mereka alami tidak akan melemahkan iman mereka, tetapi
mereka mampu mengucap syukur karena Tuhan pasti akan menolong mereka. Bapa di sorga, bermohonlah kami kepadamu, Engkau kiranya halaukan kami dari sakit penyakit, termasuk di dalamnya wabah virus COVID-19. Kami pun berdoa bagi pelayan-pelayan jamaat, pelayan-pelayan masyarakat dalam tugas tanggung jawab. Tuhan kiranya memberkati. Sebagai seorang pelayan jamaat, pelayan masyarakat, selalu diberi kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Bersama dengan jamaat dan masyarakat, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami boleh saling mengingatkan, memberi dorongan dan motivasi supaya apa yang kami rindukan dalam menjalani hidup, baik sebagai pemimpin maupun yang dipimpin, itu boleh berjalan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa dan negara kami, daerah kami, kota kami, karena Engkau Tuhan dan Juru Selamat yang kami percaya menyatakan kasih dan kuasa. Kami bersyukur lewat ibadah di malam ini, kami boleh memberi persembahan. Tuhan kiranya berkenan memberkati persembahan yang sudah kami berikan untuk dapat digunakan dalam setiap pelayanan yang ada di gereja. Bagi mereka yang berupaya untuk mengatasi pandemi COVID-19, para medis, juru rawat, pemerintah dan gereja dengan sukacita mereka boleh menjalani semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan, dan karena itu berkati pribadi bersama dengan keluarga. Tapi juga bagi mereka yang mengalami musibah ini, Tuhan kiranya tetap terus memberkati. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kepadamu kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, diundang berdiri sambil kita melakukan
Kidung Jemaat nomor 247. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit dilantik menjadi kepala. Ia menang, gelapmu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus. Dan mari kita mohon berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Silakan duduk, ibadah telah selesai. Tuhan kiranya tetap menolong kita untuk boleh menjalani kehidupan ini. Selamat malam.